Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut dengan penuh sukacita saudara kasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelapa Gading Nias dan juga saudara yang telah tersambung secara live streaming pada pagi yang baik ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat, yang paling meriah. Buat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, buat kasih Tuhan yang sungguh nyata bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Kita boleh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi setiap kita. Dia rela mati, dia rela menanggung setiap beban dan kesalahan setiap kita. Karena dialah Tuhan Yesus yang mengasihi setiap kita yang berdosa. Yang percaya katakan amin saudara. Siap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, amin. Amin. Yang siap kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari di hadapan Tuhan kita rindu mengasihi Tuhan lewat pujian. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, Allah yang begitu setia dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan untuk memuliakan Engkau. Kami datang Tuhan untuk memuji dan meninggikan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang telah lahir, mati bagi setiap kami, bangkit bagi setiap kami, berkuasa di atas kerajaan sorga untuk setiap kami, untuk boleh menerima keselamatan. Terima kasih Bapa untuk bukti kasih-Mu. Hari ini kami datang dengan percaya bahwa apapun yang kami alami, ada Tuhan yang campur tangan. Apapun yang kami lalui, ada Tuhan yang senantiasa setia dalam setiap langkah hidup kami. Berkati Tuhan setiap kami yang menyembah pagi hari ini. Kami berdoa, Engkaulah satu-satunya yang berkuasa di atas pujian umat-Mu. Baik yang menyembah secara offline maupun secara online. Kami berdoa kuasa-Mu tidak terbatas. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami juga tak lupa Tuhan untuk ucap berkat bagi gembala sidang kami yang terkasih, Bu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan berkati sempurna pagi hari ini. Dalam pelayanannya penuh kuasa, penuh dengan mujizat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, Allah Roh Kudus urapi hamba-Mu Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan, memimpin setiap kami dalam perjamuan kudus, penuh kuasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu dengan pujian. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Yang bersyukur punya Tuhan, kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat sama-sama. Waktu lalu dan kita pun tahu ada anugerah Tuhan yang ajaib, Anugerah yang haleluya dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari, di Bukit Kalvari. Karena kasih. Yang percaya sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan
dari hukuman yang kekal. Hukuman kekal. Oh, karena kita Dia menderita. Karena kita, kami orang yang berdosa, Tuhan kami disalibkan. Oh, kami bersyukur hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Haleluya. Karena kita Dia menderita. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan, angkat kedua tangan. Mari sampaikan syukurmu di hadapan Tuhan. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita. Karena kita yang berdosa Tuhan, umat-Mu yang Kau tebus ini kami
betapa besar Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan. Engkau yang nyatakan Tuhan bagi setiap kami. Keselamatan itu jadi milik kami karena Tuhan mau campur tangan dalam hidup kami yang berdosa. Mau campur tangan Tuhan Yesus, melepaskan setiap kami dari segala keterikatan, melepaskan setiap kami dari belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sambil sadar bahwa Tuhan Yesus baik. Mari angkat kedua tanganmu sambil sadar bahwa Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan begitu cintakan setiap kita. Berdoalah di hadapan Tuhan, saudara. Kalau ada pelanggaran, mari minta ampun sama Tuhan. Kalau ada kesalahan, minta Tuhan ampuni. Sebab gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Engkau yang kami muliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Angkat kedua tanganmu gereja Tuhan, Tiberias Indonesia. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Mari sembah. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Katakan, how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me. Mari bernyanyi sambil percaya perkara ini saudara. And all will see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat begitu. Kebesaran-Mu Tuhan terjadi, sama-sama katakan. How great is our God. Sing with me. Mari di penghujung tahun 2022 ini, mari tetap percaya kebesaran Tuhan tetap nyata. How great is our God. Sama-sama Tiberias, angkat suaramu. Mari dengan suara yang lantang saudara pagi hari ini di hadapan Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya.
Taruh tanganmu di dadamu saudara. Minta Tuhan yang berikan damai sejahtera itu. Haleluya. It's our God, and all we see how great, how great is our God. How great is our God. Kalau Kudus lihat setiap kali, and all we see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi kebesaran Tuhan yang telah dinyatakan dalam hidup kita. Silakan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di tempat ini kami tetap percaya bahwa kebesaran Tuhan tetap nyata dalam hidup setiap kami. Tetap pasti terjadi. Waktu kami percaya tetap Tuhan Yesus, kami tengking segala kuasa yang meragukan setiap kami di dalam nama Yesus. Ini umat-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kami yang luar biasa pagi hari ini demi nama Yesus yang percaya punya Tuhan yang luar biasa. Sama-sama katakan, tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan sorak-sorak yang meriah bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Shalom Tiberias. Shalom. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, gereja Tiberias, mari bangkit berdiri, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on. 1, 2, 3. Apa dan dari gereja mana
Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Biar kesukaan bagi dunia hanya bagi nama Tuhan Yesus Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari bersuka cita bagi nama Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. 1, 2, 3, go! Sama-sama kita katakan, kesukaan bagi dunia menembus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. sama-sama semuanya. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi, Sekalian nyanyilah. sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Ini kami ya Tuhan Yesus. Kami memuji bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Come on. Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi, Sekalian nyanyilah. sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang, Sekalian nyanyilah. sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biar kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Terima kasih ya Tuhan. Kesukaan bagi dunia menembus datanglah. Haleluya. Semua. Kesukaan bagi dunia Say. menembus datanglah. Oh. Kesukaan bagi dunia Say. menembus datanglah. Haleluya. Semuanya. Come on.
bisa lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Woo! Berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita sudah datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, terlebih dahulu dengan penuh sukacita saya akan membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Mengisi Banyak Waktu Bersama Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, agar acara Natal Tiberias tanggal 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berjalan lancar dan damai, dikawal para pasukan malaikat. Setiap yang melayani dalam acara Natal diurapi dan diberi kuasa. Kami tolak setan-setan dan roh jahat. Kami tolak pencuri, Yudas-Yudas, penipu dan pendusta agar dilempar. Romawi yang kedua, mengisi banyak waktu bersama Tuhan. Banyak di antara kita yang sibuk dengan teknologi dan waktu kita tersita untuk hal itu. Kita harus banyak mengisi waktu untuk Tuhan Yesus. Apa yang akan kita dapatkan jika kita banyak mengisi waktu bersama Tuhan? 1. Kita akan mendapatkan sukacita. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang sangat menyenangkan ketika di dunia, membawa sukacita bagi yang melihatnya. Ketika kita banyak mengisi waktu dengan Tuhan intim, kita akan mendapatkan sukacita. Meskipun ada masalah, tetapi sukacita Tuhan tidak akan pergi. 2. Kita akan mudah mengampuni. Lukas 11 ayat yang keempat. Doa yang Tuhan ajarkan kepada kita, dengan banyak mengisi waktu dengan Tuhan akan dimampukan untuk mengampuni. 3. Kita akan terbiasa menguasai diri. Efesus 4 ayat 2. Dengan banyak mengisi waktu dengan Tuhan, kita akan bisa menahan diri, lemah lembut, sabar, dan kasih terhadap orang lain. Karena kita meneladani Tuhan Yesus. Ketika kita meneladani Tuhan Yesus, maka kita akan bebas dari tertawan, sakit hati, dan kepahitan. 4. Kita akan mengutamakan Tuhan. Lukas 16 ayat 10 sampai dengan 15. Kita tidak akan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Allah mau kita bebas dari kecintaan kepada uang. Kita harus mengutamakan Tuhan dulu. 5. Kita akan melayani Tuhan. Efesus 1 ayat 22 sampai dengan 23. Kita adalah tubuh Kristus dan Tuhan Yesus adalah kepalanya. Kalau kita banyak mengisi waktu dengan Tuhan, maka kita akan melayani Tuhan. Kalau kita terkait dengan komunitas gereja, tubuh Kristus, maka kita akan bertumbuh menjadi dewasa rohani, saleh, dan kudus. 1 Petrus 4 ayat 8 sampai dengan 11a menjelaskan kalau kita banyak mengisi waktu dengan Tuhan, kita akan melayani Tuhan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, yaitu karunia-karunia. Romawi yang ketiga, kita dipilih menjadi imamat yang rajani dengan tugas. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 mengajarkan, kita adalah bangsa yang terpilih untuk menjadi imamat yang rajani, yaitu imam-imam bagi Allah di sekitar bait Allah. Kita dipilih menjadi imamat yang rajani dengan tugas. 1. Bersaksi untuk memberitakan yang besar, yang ajaib dari kuasa-kuasa Allah. Itulah merupakan bagian dari perintah-perintah Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga. Ada kuasa-kuasa Allah pada mulut kita di dalam menyaksikan Allah kita yang besar dan ajaib. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Karena firman Allah adalah Allah sendiri, maka di balik firman Allah adalah kuasa-kuasa Allah. Yohanes 1 ayat 12. 2. Menderita sakit dan disembuhkan. Mereka
yang telah menerima kesembuhan harus menyaksikan kuasa Allah yang ajaib atas hidup mereka. Mengapa ada yang jatuh sakit lagi? Gembala Tiberias pernah menubuatkan seseorang dibebaskan dari operasi, bebas dari tumor. Namun orang ini sakit lagi karena A. Tidak mengucap syukur, tidak lagi menerima perjamuan kudus. B. Menerima perjamuan kudus artinya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, mengenang kasih-Nya yang tanpa batas, yang telah berkorban untuk kita. C. Gereja memang bukan rumah sakit, tetapi gereja seharusnya ada kuasa-kuasa kesembuhan ilahi sebagai tanda dan ciri atas kehadiran Tuhan Yesus. Tetapi tidak semua gereja percaya kuasa-kuasa Allah. Tidak semua pendeta percaya kepada kesembuhan ilahi. Tidak semua pendeta percaya adanya pelepasan kutuk-kutuk penyakit dan penderitaan. 3. Tuhan Yesus menggambarkan di dalam Lukas 11 ayat 24 sampai dengan 26, bahkan mereka yang tidak mengucap syukur bisa mengalami penyakit yang lebih parah lagi. Sebab itu, mari bertobat dan jangan jatuh di dalam dosa apapun. Doa penutup, perintah Tuhan Yesus kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias untuk merayakan Natal secara besar-besaran di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dengan ayat Mika 5 ayat 1 sampai dengan 3, Mika 6 ayat 6 sampai dengan 7, Hakim-Hakim 9 ayat 8 sampai dengan 9, Wahyu 6 ayat 6 sampai dengan 8. Siapapun yang pernah merayakan Natal di Stadion Gelora Bung Karno bersama Gereja Tiberias yang selalu penuh sesak, Tuhan Yesus gerakan untuk datang kembali. Mari kita berdoa agar acara Natal Gereja Tiberias Indonesia 3 Desember 2022 di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta berhasil. Penuh sesak siapapun yang pernah hadir tahun-tahun sebelumnya agar dapat hadir kembali. Lautan manusia memenuhi Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Tuhan Yesus tolong beri cuaca yang indah, tidak hujan, bulan tepat di atas, agar siapapun yang hadir pulang membawa mujizat, membawa jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kalau pada pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk setiap kami boleh datang memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa ya Bapa, untuk setiap kami yang boleh beribadah pada saat ini semuanya, Tuhan Yesus yang berkati apapun yang mereka korbankan untuk setiap mereka beribadah pada saat ini tidak pernah sia-sia, semuanya sudah Tuhan Yesus perhitungkan. Kami mau sama-sama berdoa ya Tuhan Yesus untuk Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, agar sukses berhasil. Penuh sesak siapapun yang pernah hadir pada tahun-tahun sebelumnya, Tuhan gerakan supaya hadir kembali. Beri cuaca yang indah, beri cuaca yang cerah ya Tuhan, tidak hujan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga siapapun jemaat Tuhan yang hadir pada perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia pulang membawa berkat, membawa mujizat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami siap dengar firman-Mu. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan Yesus, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam pemberitaan firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji
puji Yesus Sang Raja. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Mari bangkit berdiri, jemaat Tuhan, sambut firman Tuhan, sama-sama katakan sembah dan. Kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Dharma Pariaji, dipersilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sembah dan puji Yesus Sang Raja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu adalah kasih dan anugerah-Mu belaka. Tuhan Yesus, saat ini kami berkumpul bersama dengan jemaat-Mu di Gereja Nias dan juga lewat live streaming untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, baik di rumah atau dimanapun. Urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan berikan pasukan malaikat-Mu menjagai kami. Juga berikan pasukan malaikat perang-Mu untuk memerangi roh-roh jahat yang mau mengganggu kami. Roh, tubuh, jiwa, dan tubuh kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami minta kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau terlebih dahulu bekerja, Engkau terlebih dahulu berbicara ya Tuhan Yesus. Biarlah apa yang disampaikan ini berasal daripada Engkau, dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau, dan untuk dapat menguatkan anak-anak-Mu yang mendengarkan dan membangun iman dan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman ini. Amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya saudara semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus dan kita semua berada dalam keadaan yang luar biasa. Amin saudara sekalian. Dan saya mengumumkan ya tiap minggu ya untuk Natal Gereja Tiberias Indonesia tanggal 3 Desember di Gelora Bung Karno akan dilaksanakan. Ya, kita berdoa semua untuk acara berlangsung dengan lancar, tidak ada halangan apapun dan cuaca juga baik. Kita minta kita semua dapat berkumpul bersama untuk merayakan kedatangan Allah ke dunia menjadi manusia untuk keselamatan kita. Ini harus kita rayakan saudara sekalian, dan juga ini juga adalah vision dan juga pewahyuan dari Tuhan kepada Bapak Gembala Gereja Tiberias Indonesia, Pak Pariaji, yang mana kita sudah 19 kali mengadakan ya saudara sekalian, ya 19 tahun berturut-turut kecuali waktu direnovasi untuk Asian Games dan waktu COVID. Ya demikian saudara sekalian, dan kita akan teruskan dan kita berdoa, kita tiap tahun kita berkumpul bersama, karena kalau tidak di tempat yang besar juga jemaat Gereja Tiberias tidak dapat muat ya saudara sekalian. Ya kayaknya muatnya di situ ya saudara. Ya terima kasih saudara sekalian, saudara dapat memanage waktu, mengatur waktu ya, karena ini masih ya 2 bulan kurang ya saudara sekalian, masih bisa lah untuk diatur waktunya ya saudara sekalian. Ya saat ini saya akan membawakan firman Tuhan saudara sekalian, yang mana kita perlu untuk memiliki otoritas untuk mengelola berkat Tuhan, saudara sekalian. Kita perlu memiliki otoritas atas berkat Tuhan, saudara. Ya, apa itu berkat Tuhan, saudara sekalian? Berkat Tuhan adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Kristus, saudara sekalian. Berkat Tuhan adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Kristus, saudara sekalian.
Ya, kita baca, Aristo bacakan di Lukas 16 ayat 10, Aristo. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar, saudara sekalian. Kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita dapat dipercaya dengan perkara besar. Dan kalau kita tidak setia, kita bagaimana akan dipercaya untuk perkara besar? Pasti tidak bisa dipercaya, saudara sekalian. Jadi berkat itu berbagai macam ya, saudara sekalian. Berkat itu adalah seperti berkat kesehatan, berkat kita punya keluarga, berkat mempunyai anak, saudara sekalian, mempunyai suami atau istri, mempunyai keturunan, berkat dipakai Tuhan, saudara sekalian, juga berkat mempunyai pekerjaan, dan berkat mempunyai apapun yang kita mau ya saudara sekalian, seperti misalnya dana atau kekayaan atau apa, tapi besar atau kecil yang kita dapat itu semuanya berkat daripada Tuhan. Bahkan seperti nafas pun ini adalah berkat daripada Tuhan, saudara sekalian. Jadi berkat Tuhan adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia ya di dalam melalui Kristus, saudara sekalian ya. Jadi berkat itu berbagai macam, saudara sekalian. Jadi dalam konsep pengelolaan berkat Tuhan, saudara sekalian, ada beberapa hal yang kita harus ketahui, saudara sekalian. Hal yang nomor satu, untuk kita memiliki otoritas, kita harus mempunyai otoritas ya atas berkat ini, saudara sekalian. Berkat-berkat Tuhan yang kita ada, saudara sekalian, kita harus memiliki otoritas untuk dapat mengelola berkat Tuhan dengan baik ya saudara sekalian. Satu, kita harus mengerti bahwa kita diberkati untuk menjadi berkat. Aristo, bacakan Kejadian 12 ayat 2, Aristo. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Demikian firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ya saudara, jadi kita diberkati adalah untuk menjadi berkat. Tuhan menghendaki agar kita bisa menjadi berkat atas sesama kita, saudara sekalian, juga atas pelayanan pekerjaan Tuhan untuk tuaian jiwa-jiwa. Karena Tuhan telah memberkati kita, saudara, kita diberkati, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita memberkati sesama kita, memberkati bait Allah atau gereja, atau juga memberkati tuaian-tuaian jiwa, penginjilan ya saudara sekalian. Setelah kita diberkati, kita harus memikirkan kebutuhan sesama kita, saudara sekalian. Ya, kita berkat Tuhan itu diberikan bagi orang yang murah hati, saudara sekalian. Ya, Tuhan menjanjikan kepada kita, kalau kita murah hati maka kita akan diberkati, saudara sekalian. Seperti di Amsal 22 ayat 9 dikatakan, orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin, saudara sekalian. Ya, jadi Tuhan mau orang-orang mengalami kasih Tuhan melalui kita yang diberkati, dan akhirnya mereka akan dapat dimenangkan bagi kerajaan sorga, saudara sekalian, terutama orang-orang yang belum mengenal Tuhan ya saudara. Jadi Tuhan mau orang-orang mengalami kasih Tuhan melalui kita yang diberkati ini, saudara sekalian ya. Ya, bagian kita ya saudara sekalian, kita memberkati itu, kita nanti kelak akan mempunyai harta yang kekal, yang menjadi bagian kita di sorga sebagai upah ya saudara sekalian. Ya, hal yang kedua dalam hal mengelola, kita mempunyai otoritas dalam mengelola berkat Tuhan, kita tidak menjadi hamba uang, saudara sekalian. Aristo bacakan di Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
Demikian firman Tuhan. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, saudara sekalian. Hal yang kedua yang harus kita miliki otoritas ya saudara sekalian dalam mengelola berkat daripada Tuhan. Kita tidak menjadi hamba uang saudara sekalian. Kita tidak boleh menjadi budak uang ataupun dana yang kita punya saudara sekalian. Kita harus jadi pengelola harta saudara sekalian. Bukan dana atau uang yang memperbudak kita saudara sekalian. Karena di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka, saudara sekalian. Kita tidak boleh memperhamba diri kepada apapun selain kepada Allah, karena kita adalah anak-anak Allah, saudara sekalian ya. Harta di dunia ini pada akhirnya akan ditinggalkan, saudara sekalian. Ya, seperti di 1 Timotius 6 ayat 7. Coba Aristo bacakan 1 Timotius 6 ayat 7. 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Demikian firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 dikatakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Artinya pulang ke sorga, ya ke akhirat kita tidak membawa apa-apa. Waktu lahir juga kita tidak membawa apa-apa. Begitu pula kalau kita dipanggil Tuhan, kita tidak membawa apa-apa, saudara sekalian. Ya, jadi harta di dunia pada akhirnya akan kita tinggalkan, saudara sekalian. Tetapi yang kita tidak akan kita bawa, saudara sekalian, ke sorga adalah hati yang takut akan Allah, saudara sekalian. Yang akan kita bawa dan akan memperoleh harta sorgawi yang sejati, saudara sekalian. Hati yang takut akan Allah yang akan kita bawa dan menjadi harta yang sejati di sorga, saudara sekalian. Ya. Hal yang ketiga, saudara sekalian, yang kita perlu, saudara, untuk kita mengerti bahwa kita harus mempunyai otoritas dalam untuk mengelola berkat Tuhan, saudara sekalian, adalah berkat kekayaan yang kita punya adalah titipan Tuhan, saudara sekalian. Aristo tolong bacakan Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Demikian firman Tuhan. Lukas 12 ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi hal yang ketiga yang kita harus tahu ya, kita harus mengerti untuk kita mempunyai otoritas dalam kita mengelola berkat Tuhan yang kita punya, saudara sekalian. Kita harus mengerti bahwa kekayaan adalah titipan Tuhan, saudara sekalian. Kaya atau dana yang kita punya adalah titipan Tuhan kepada kita dan digunakan terutama untuk kemuliaannya, saudara sekalian ya, untuk yang memuliakan Tuhan. Jadi janganlah menggenggamnya sebagai milik kita sendiri, saudara sekalian. Kita jangan hidup seperti orang yang tidak beriman ya, saudara, yang tidak punya Tuhan. Jangan sampai kita tuh menumpuk harta atau memburu harta atau dan menumpuknya seolah-olah tidak ada Tuhan yang memelihara kita dan memperhatikan kita, saudara sekalian. Ya, menyimpan uang adalah sebuah kebiasaan atau invest ya, misalnya itu adalah kebiasaan yang baik sebetulnya sekali dan bijaksana untuk kita berjaga-jaga untuk pengeluaran yang tak terduga atau misalnya untuk hari tua dan sebagainya, dan merupakan tanda kita berdisiplin dalam hidup, saudara sekalian ya. Kalau kita invest, kita menyimpan, kita menabung, saudara sekalian. Kita lihat coba Aristo baca Amsal 30 ayat 25. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Demikian firman Tuhan. Ya. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat,
tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi kita harus menabung, harus invest, itu adalah disiplin hidup yang baik untuk hari tua atau untuk pengeluaran tak terduga. Dan kita belajar dari semut. Semut yang di dalam musim panas karena dia rajin menyimpan makanan, di musim dingin mungkin ini ya, karena di musim panas menyediakan makanannya di musim panas. Saudara sekalian, artinya kalau musim panas mereka mungkin kurang makanan ya, saudara sekalian. Jadi dia tapi menyediakan makanan di musim panas, artinya di musim dingin dia banyak makanan, saudara sekalian ya. Dia bangsa yang tidak kuat tapi bekerja sama untuk menyimpan makanan. Kita belajar dari semut, saudara sekalian. Bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas, saudara sekalian. Nah, kita juga manusia yang dikasihi oleh Allah, yang mana Allah mendandani kita, saudara sekalian. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan Yesus ya kepada kita semua, bahwa kita, sedangkan gini ayatnya ya, Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia, maksudnya Yesus atau Allah, akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi kita dalam menyimpan atau kita dalam invest atau itu jangan terlalu menumpuk dan terlalu takut, saudara sekalian, seolah-olah tidak ada Tuhan ya yang memelihara kita atau Tuhan yang memperhatikan kita, saudara sekalian. Yang penting di sini adalah hindari ketamakan ya, saudara sekalian. Jangan tamak karena segala yang kita punya adalah milik Tuhan. Tuhan yang punya kuasa memberi dan Tuhan yang akan punya kuasa mengambil sewaktu-waktu, saudara sekalian ya. Jadi kita harus tahu kita punya otoritas dalam mengelola berkat ya Tuhan yang kita terima ya, kita ada berkat kekayaan yang kita punya adalah sebetulnya titipan daripada Tuhan, saudara sekalian. Hal yang keempat, saudara sekalian, Aristo bacakan Amsal 12 ayat 22, Aristo. Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Demikian firman Tuhan. Amsal 12 ayat 22 dikatakan, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya, alias Tuhan berkenan kepada orang yang setia, saudara sekalian. Hal yang keempat yang kita perlu dalam kita punya otoritas dalam mengelola berkat Tuhan ya, saudara sekalian. Kita harus mengerti kita perlu kesetiaan kepada Tuhan, saudara sekalian. Kita perlu setia kepada Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus pribadi, kepada kehendaknya, dan kepada ajarannya, saudara sekalian. Jadi misalnya bekerja, berusaha, atau berbisnis itu baik, saudara sekalian. Tetapi yang tidak baik adalah menghabiskan waktu untuk bekerja, berusaha, dan berbisnis sehingga lupa Tuhan. Sehingga tidak ingat Tuhan, tidak nempel dengan Tuhan, tidak membaca firman Tuhan misalnya, tidak berdoa dan tidak berdoa bersama, apalagi sampai tidak beribadah, saudara sekalian ya. Ya, pekerjaan baik, saudara sekalian, dan Tuhan menghendaki kita untuk bekerja, berdoa dan bekerja ya sebetulnya, tapi bekerja kita baik karena untuk penghidupan kita, saudara sekalian ya. Dan kita juga mau melayani misalnya juga itu bekerja, pelayanan pekerjaan Tuhan, kita melayani, ya, kita bergerak ya saudara sekalian. Tetapi pekerjaan yang Tuhan kehendaki, Aristo bacakan di Yohanes 6 ayat 29. Aristo. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 26. Pekerjaan yang Tuhan kehendaki ya saudara sekalian. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Artinya percaya kepada Yesus. Jadi kita boleh berusaha, bekerja dan mati-matian boleh, tapi tidak boleh melupakan Tuhan. Kita harus percaya kepada Yesus dulu. Nanti Roh Kudusnya Tuhan akan menuntun kita, saudara sekalian, dalam kita bekerja ya saudara. Gitu. Kehendak Tuhan dalam hidup kita
ya, seperti di Yohanes 6:29 tadi, yaitu kita mempercayai anak Allah di dalam Yesus Kristus ya, sebagai utusan Allah yang menyelamatkan orang yang berdosa, saudara sekalian. Itu yang Allah inginkan utama ya, yang kita kerjakan, saudara sekalian. Untuk menumbuhkan iman dan kepercayaan kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh lepas dari doa, dari membaca firman, dan mengingatnya dan melakukannya, saudara sekalian, dan juga beribadah. Jadi kita tidak akan salah, saudara sekalian, dalam hidup ini, dalam mengelola berkat daripada Tuhan, saudara sekalian ya. Jadi hal yang kita perlu ya, yang pertama adalah kita harus mengerti bahwa kita harus mempunyai otoritas dalam mengelola berkat daripada Tuhan. Hal yang pertama bahwa kita diberkati untuk memberkati ya, untuk jadi berkat, saudara sekalian. Hal yang kedua, kita tidak menjadi hamba uang. Hal yang ketiga, saudara sekalian, berkat kekayaan adalah titipan daripada Tuhan. Dan hal yang keempat, perlu kesetiaan kepada Tuhan, saudara sekalian ya. Kalau tidak setia, saudara sekalian, maka sia-sialah semuanya, karena sebetulnya berkat itu berasal daripada Tuhan, saudara sekalian. Semua berkat berasal daripada Tuhan. Jadi kita minta dan kita bersandar kepada Tuhan Yesus, maka semuanya akan diarahkan dan akan dituntun, saudara sekalian, kita semua, saudara. Saya akan bersaksi, saudara sekalian. Saya memang dalam hidup, dari muda saya, dari saya menikah, ya sebenarnya dari SD saya sudah diajarkan menabung ya, saudara sekalian, oleh sekolah saya di SD Cokro Aminoto ya, di Menteng, saudara sekalian. Dan di situ tiap murid uang jajannya sebagian ditabung, saudara sekalian. Jadi sudah dari SD kecil itu terlatih ya, saudara, untuk menabung sehingga sampai besar ya. Kemudian saya menikah dan kemudian saya dari uang tabungan saya itu ya, saudara, ya saya coba-coba beli tanah ya di Bintaro Jaya 1 waktu itu di DKI Jakarta, dan booming ya, saudara, gitu. Naik ya, kalau harga properti itu naik ya, saudara sekalian. Sehingga saya bisa invest ya, saudara. Kemudian saya menikah dengan Papa Regi dan mempunyai anak yang kedua yaitu Aristo. Yang pertama Andira, umur 11 bulan, saudara sekalian. Sudah bisa jalan tatah-tatah, dan kemudian Aristo, saya masih mengandung Aristo kira-kira di umur 8 bulan. Karena Andira dan Aristo bedanya 13 bulan ya, saudara sekalian. Andira lahir bulan Juni, Aristo lahirnya bulan Juli tahun berikutnya, saudara sekalian ya. Nah, saya mempunyai pengalaman, ada seorang ibu, saya sudah berkali-kali ya menceritakannya, bahwa ada seorang ibu orang kaya, saudara sekalian, tetapi hidupnya mewah-mewah, ya hidupnya mewah-mewah dan begitu wah sekali lah pokoknya ya gitu. Sehingga dia terbelit dengan hutang, saudara sekalian, dengan entah itu bank, entah apa, saya tidak tahu, tetapi sudah jadi gosip, saudara sekalian, di antara detailment penjual obat ya, saudara sekalian. Karena apotek beliau saya beli ya karena bangkrut gitu, dan jalan kembali waktu saya bangun bersama Pak Pariaji, dan kemudian kami mendengar dari detailment bahwa beliau bangkrut, saudara sekalian. Ya, memang beliau memberi lihat kepada saya rumahnya, kemudian kamar mandinya dari emas, saudara, saya benar-benar dari emas ya, bukan dari kuningan-kuningan seperti sekarang begitu ya. Betul-betul dari emas, katanya dari Amerika. Ya saya masih muda, masih umur 20-an ya, iya aja gitu. Nah tapi kemudian dia bangkrut, saudara sekalian ya. Bangkrut, dan akhirnya saya cuma dengar gosip tadinya, dan kemudian betul-betul ibunya datang ke rumah saya, saudara sekalian. Nah itulah waktu saya hamil ya, Aristo abid yang kedua. Nah kemudian tiap minggu dia minta pinjam pada saya 400.000 untuk makan. Dia bilang, Eti, tante sekarang gak punya apa-apa lagi, bangkrut, habis semuanya Eti. Gitu, tante berharap Eti pinjami tante 400.000 untuk makan, katanya. Ya saya kasih, saudara, karena saya sudah dengar dari gosip-gosip yang ada. Dan kemudian
Minggu depannya lagi datang lagi saudara sekalian. Ya karena dia ibu-ibu, saya anak kecil yang umur 21-22 tahun ya saudara. Yang nggak bisa jawab gitu ya, saya kasih. Akhirnya tiap minggu berapa bulan ya kira-kira gitu dia pinjam terus sama saya 400.000. Akhirnya saya cerita sama ibu saya cerita sama Papa Reji, kata Papa Reji, ya bisa bilang dong gitu, dicicil atau gimana gantinya, kata Papa Reji. Ya tapi Papa Reji tidak begitu memikirkannya ya gitu, tapi ibu saya, bukan begitu caranya gitu. Ibu saya agak marah-marah kepada saya, bukannya semua apa-apa dikasih ke orang gitu. Tapi ya saya nggak bisa ngomong saudara sekalian. Nah akhirnya karena terdesak juga, lama-lama banyak nih kapan gantinya gitu. Zaman dulu dolar masih berapa ya saudara, masih berapa ratus gitu rasanya. Itu uang 400.000 dulu besar saudara sekalian. Ya saya akhirnya terdesak, saya bilang sama ibu, itu tante ini pinjaman yang terakhir ya, saya kasih pinjaman yang terakhir ya tante. Tante nanti ganti dulu deh gitu ya tante ini. Iya dia bilang, ya, saya pikir iya sudah ya gitu. Minggu depan datang lagi saudara sekalian. Datang lagi saya pikir saya keluar dikasih tahu pembantu, saya kasih keluar, saya gandeng anak saya yang pertama perempuan, Andira baru bisa tatah-tatah jalan ya saudara sekalian. Dan saya hamil yang kedua, tante itu datang saudara sekalian, dia bilang dia bawa pisau saudara sekalian. Dia bilang, tante tetap butuh 400.000. Kalau Eti nggak kasih pinjam, tante tusuk perut tante biar tante mati di sini. Dia bilang begitu. Waduh, suster saya langsung lari ke belakang, saya ambil cari pembantu laki untuk ngawal, dan semua pembantu pada mengelilingi kami. Dan akhirnya saya masuk kamar, saya tendeng anak saya, dan kemudian saya ambil 400.000, ya saya kasih ke dia kembali juga ya gitu ya. Jadi cuma dalam hati saya, kalau saja ya sudah dia pergi, habis itu ya pembantu saya memang habis itu mungkin bertindak, nggak kasih dia masuk lagi ya, habis itu soalnya nggak ada lagi saudara sekalian. Nah dalam hati saya, kalau dia kalap saudara sekalian, misalnya saya bilang katakan, aduh tante misalnya berat dong tante, ini kok terus-terusan misalnya saya ngomong gitu. Kita nggak tahu kalau dia kalap ya saudara, kalau dia bilang dia mau nusuk dirinya sendiri, kalau dia mau nusuk dirinya sendiri, tapi kalau dia tusuk saya yang lagi hamil atau dia tusuk anak saya, waduh, nggak ada ini hari ya saudara sekalian ya, gitu. Jadi saya pikir dari itulah saya mendapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Ya, dari muda saya sudah punya pengalaman yang sangat berharga. Disitulah saya mulai, biarpun saya ada uang, saya sederhana saudara sekalian. Saya tidak mau mewah-mewah. Saya tidak mau di hari tua saya seperti itu. Di usia 55 tahun tante itu saudara sudah tidak punya apa-apa. Yang kerjanya minta-minta dan pinjam-pinjam sama orang saudara sekalian. Sedangkan ada anaknya, ada suaminya, ada keluarganya saudara. Nah, disitulah saya sampai 40 tahun saya sederhana saudara sekalian. Saya baru menikmati ya, saya waktu itu 40 tahun itu saya invest, nabung, invest, dan portofolio ya saudara sekalian. Tapi tidak ngoyo ya, apa adanya, tapi ya itu gift lah dari Tuhan Yesus pada saya. Dari saya belum mengenal Tuhan Yesus dan kemudian saya di dalam Tuhan Yesus. Ya terutama sesudah kita rajin perjamuan kudus itu lebih kelihatan lagi ya gitu kemajuannya gitu saudara sekalian ya. Dan kemudian di usia 61 tahun saya baru berani menikmati saudara sekalian, karena saya lihat Pak Pariaji udah usia dan kemudian pelayanan, dan saya beli mobil yang bagus buat Pak Pariaji, dan kemudian ya jadi saya juga nikmati ya saudara sekalian, nikmati karena kita juga punya karunia menikmati, karena saya lihat tabungan saya, invest saya sudah cukup lebih daripada harusnya ya saudara sekalian, kelebihan lah gitu. Jadi saya nikmati. Tapi saya tetap banyak memberi kepada gereja Tibias, banyak memberi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat lain juga, banyak memberi kepada orang-orang yang biasa saya beri dari dulu saudara sekalian, yang mana ditukar
ditukar orang yang sudah berhasil, misalnya seperti anak-anak angkat ya, atau apa gitu, anak-anak asuh gitu ya, ditukar saudara sekalian. Saya sampai sekarang masih gitu, masih ada orang yang mengelola saudara sekalian. Saya tetap, jadi saya tidak buat diri saya sendiri ya saudara sekalian. Memang kita diberkati untuk jadi saluran berkat saudara sekalian. Terutama untuk Gereja Tiberias Indonesia, saya tidak mikir-mikir, apapun saya tidak mikir-mikir gitu. Jadi, tapi yang saya ada yaitu semakin hari semakin diberkati saudara sekalian ya, semakin hari. Dan terutama yang saya minta adalah juga Gereja Tiberias diberkati dan seluruh jemaat Gereja Tiberias diberkati Tuhan. Saya minta begitu, berkat kesehatan, berkat pekerjaan, berkat materi ya saudara sekalian, itu semuanya akan tercukupi oleh jemaat Gereja Tiberias. Itu selalu doa saya saudara sekalian ya, terutama juga sehat ya saudara sekalian, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga, karena kita juga mau berguna dalam hidup ini, bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi kita mau berguna bagi Tuhan dan bagi sesama saudara sekalian. Demikianlah saudara sekalian, kita perlu punya otoritas ya saudara sekalian dalam mengelola berkat Tuhan, yaitu satu, ya kita harus mengerti bahwa kita diberkati untuk jadi berkat. Kedua, kita tidak menjadi hamba uang. Ketiga, berkat kekayaan adalah titipan dari Tuhan. Dan keempat, diperlukan kesetiaan kepada Tuhan. Selamanya ya, selama hidup setia kepada Tuhan, maka Tuhan berkenan kepada kita. Demikian saudara sekalian, marilah kita bersama semua hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku daripada firman-Nya, dan selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga kita selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi dan perlindungan bagi kita saudara sekalian. Dan selama hidup ini kita berjuang saudara sekalian untuk kita tercatat namanya di kerajaan sorga saudara sekalian. Jangan sampai terhapus nama kita dari kerajaan sorga. Kita hidup di dalam kekudusan Allah. Kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Allah. Dan kita hidup menyenangkan Allah. Semoga kita semua akan bersama-sama berkumpul di sorga. Amin saudara sekalian. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias Pendeta Agus. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, firman yang luar biasa. Saudara, sama-sama bersama saya katakan, aku pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan ingin aku diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudaraku, Tuhan mau supaya kita diberkati. Amin. Tuhan tidak mau hidup kita susah. Tuhan tidak mau anak-anaknya hidup menderita. Tuhan mau kita semua anak-anaknya yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya Gembala Sidang kita tadi mengingatkan, kita perlu yaitu mengelola berkat kita. Kita perlu memiliki otoritas untuk mengelola berkat yang Tuhan berikan. Saudara, mengelola berkat sebagai tanda bahwa kita mensyukuri berkat Tuhan. Jadi bukan hanya Tuhan mau kita diberkati, tapi kita pun harus mensyukuri berkat Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau mensyukuri berkat Tuhan dengan mengelola berkat Tuhan dengan baik. Amin. Jadi penting saudara mensyukuri berkat Tuhan, yaitu dengan mengelola berkat Tuhan dengan baik, dengan bijaksana. Juga salah satu mensyukuri berkat Tuhan adalah kita tidak menyalahgunakan berkat Tuhan. Jadi berkat yang Tuhan berikan itu bukan untuk kita pakai melakukan dosa. Berkat yang Tuhan berikan itu bukan kita pakai untuk melakukan hal yang jahat. Berkat yang Tuhan berikan kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Berkat yang Tuhan berikan harus kita pakai agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Amin saudaraku. Maka tadi Gembala Sidang kita membagikan 4 hal bagaimana kita memiliki otoritas atas berkat Tuhan, memiliki otoritas untuk mengelola berkat Tuhan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa kita diberkati untuk jadi berkat. Nah tadi Ibu sudah sampaikan. Nah saya akan tambahkan, kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai ayat 42.
Saya bacakan 36 sampai 38, nanti 39, 42 kita baca sama. Demikian, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. 37. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. 39, sama-sama, 2, 3 ya. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia. Stop dulu saudara, perhatikan apa hubungannya janda-janda ini dengan Dorcas yang meninggal ini. Jadi saudara, ada seorang perempuan di Yope namanya Tabita dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Jadi Tabita dan Dorcas ini perempuan yang sama, seseorang perempuan. Nah, Tabita dan Dorcas ini saudaraku, orang yang senang menjadi berkat. Dia diberkati, tapi dia juga mau jadi berkat bagi orang lain. Dia diberkati bukan berarti dia kaya. Hidupnya cukup, hidupnya sederhana, tapi dia diberkati Tuhan. Tapi walaupun dia nggak kaya, cukup, tapi diberkati Tuhan, dia selalu jadi berkat bagi orang lain. Nah, Tabita atau Dorcas ini saudara, selain senang memberi sedekah, Tabita atau Dorcas ini juga senang jahit pakaian. Maka dia punya talenta menjahit. Jadi dia bukan hanya jahit pakaian dia, tapi dia juga jahit pakaian janda-janda. Maka waktu Tabita atau Dorcas ini meninggal, janda-janda yang dibantu diberi sedekah, dibantu diberikan baju-baju. Waktu meninggal saudara, Tabita atau Dorcas ini, janda-janda ini datang. Dan mereka mengambil inisiatif bagaimana caranya menolong Tabita atau Dorcas ini. Lalu janda-janda ini mendengar bahwa Petrus ada di Lida. Lida itu enggak jauh dari Yope. Maka mereka mengutus 2 orang yang juga dibantu oleh Tabita dan Dorcas atau Dorcas ini saudara, untuk datang panggil Petrus dan minta supaya Petrus doakan, yaitu Tabita atau Dorcas. Apa yang terjadi? Sama-sama kita baca ayat yang ke-40. 2, 3, ya. Tetapi Petrus menyuruh mereka apa? Keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun. Lalu ayat 41. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu apa? 42, sama-sama 2, 3 ya. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi apa? Sama-sama bersama saya katakan, melalui hidupku banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita harus memiliki otoritas untuk mengelola berkat Tuhan. Kita harus menyadari bahwa berkat Tuhan itu diberikan kepada kita agar kita menjadi saluran berkat. Melalui peristiwa ini kita belajar, Tabita atau Dorcas diberkati untuk jadi berkat. Dan melalui Tabita, melalui Dorcas, banyak orang bertobat, banyak orang percaya Tuhan Yesus. Saya doa, melalui hidup saudara, banyak orang datang kepada Tuhan. Amin. Jangan sampai melalui hidup kita, banyak orang saudara justru tinggalkan Tuhan. Itu sebabnya saya doa saudara diberkati Tuhan. Dan saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Banyak jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi gembala sidang kita mengingatkan. Yaitu bagaimana kita memiliki otoritas
untuk mengelola berkat Tuhan. Yang kedua, kita tidak boleh menjadi hamba uang. Maka saya tambahkan, kita baca di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 23. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah apa? Seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh?" Ayat 18. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi apa? Stop. Ia menjadi apa? Apa yang membuat orang ini kecewa? Karena hartanya banyak. Lanjut. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam." Saudara perhatikan, orang ini tega, saudara, tinggalkan Yesus karena uangnya, karena hartanya. Tadinya dia yang datang sama Yesus. "Yesus, gimana supaya aku dapat kerajaan sorga? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, hormatilah orang tuamu, ayah ibumu." Lalu orang ini berkata, "Dari muda aku udah lakukan itu semua, Guru." Ya udah, satu lagi, jualah semua harta milikmu dan berikanlah kepada orang miskin. Orang ini nggak ngomong apa-apa, sedih, lalu tinggalkan Yesus. Karena uang, dia tinggalkan Yesus. Hari ini, jangan karena uang, jangan karena jabatan, jangan karena harta, kita gadaikan Yesus, kita tinggalkan Yesus. Apa gunanya punya dunia dan isinya, tapi hilang apa? Nyawa kita. Kenapa? Karena seluruh isi dunia ini tidak bisa menebus nyawa kita. Hanya darah Yesus yang bisa menebus kita. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan, menguduskan kita. Hari ini saudara terima perjamuan kudus. Dosa saudara telah diampuni. Nyawa saudara telah ditebus. Suatu hari saudara masuk alam roh, saudara akan pesta di sorga. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi poinnya saudara, jangan jadi hamba uang. Jangan karena jabatan, jangan karena proyek kita jual Yesus, kita gadaikan Yesus. Kalau kita punya Yesus, kita punya segalanya. Amin. Kalau kita punya Yesus, pasti berkat Tuhan menyertai kita. Kalau kita punya Yesus, pasti pekerjaan kita, usaha kita diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga, gembala sidang kita tadi mengingatkan bagaimana agar kita memiliki otoritas untuk mengelola berkat Tuhan. Yang ketiga dikatakan apa? Berkat yang kita punya adalah titipan Tuhan. Kita baca Roma pasal 11 ayat 36. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai. Saudara perhatikan, segala sesuatu dari siapa? Dia. Jadi saudara punya harta banyak, punya rumah bagus, punya emas, punya kekayaan, punya jabatan, punya proyek bagus, bisnis bagus, segalanya dari Dia. Saudara hari ini masih punya napas, saudara masih bisa beraktivitas dengan baik, itu semua dari Dia. Dan semua itu untuk Dia, oleh apa? Dia.
Maka hari ini mari kita sadari, semua ini adalah dari Tuhan. Amin. Semua yang saudara miliki, semua yang saudara punya, semua dari Tuhan. Kalau kita sadar semua dari Tuhan, kita harus bijaksana mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan. Amin. Yang keempat, yang terakhir, tadi gembala sedang kita mengingatkan bagaimana kita yaitu punya otoritas mengelola berkat Tuhan. Kita perlu setia kepada Tuhan. Sebagai penutup kita baca Rut pasal 1 ayat 15 sampai 18. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. 16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada 18. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia. Saudara, ini cerita ada seorang yang bernama Elimelek. Elimelek punya istri namanya Naomi. Elimelek dan Naomi punya anak dua laki-laki, Mahlon dan Kilion. Mahlon dan Kilion ini menikah dengan orang-orang Moab, orang-orang Amon, yaitu Orpa dan Rut. Tiba-tiba saudara, 3 orang laki-laki di rumah Naomi semua meninggal. Yang pertama Elimelek, lalu menyusul 2 anaknya Mahlon dan Kilion. Tinggallah 3 orang janda, janda Naomi, janda Orpa, dan janda Rut. Lalu Naomi sadar diri, dia udah gak punya apa-apa lagi. Dia bilang sama menantu-menantunya Orpa dan Rut, hai Orpa, hai Rut, aku udah gak punya anak lagi, gak punya suami lagi, gak punya harta lagi. Udahlah, kalian pulang aja ke rumah orang tua kalian, aku rela. Lalu Orpa nangis, gitu saudara. Tapi dia tinggalin mertuanya saudara. Tibalah tinggal Rut. Lalu Naomi lihat, Rut, gak pulang kau ke kampungmu? Rut bilang, tidak. Kemana engkau pergi? Ke situ aku ikut. Di mana bangsamu? Itulah bangsaku. Di mana engkau meninggal? Disitulah aku dikubur. Siapa Allahmu? Itulah Allahku. Akhirnya apa saudara? Naomi berdiam diri. Dan Naomi bersyukur, Rut setia. Akhirnya 2 orang janda ini, Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem mereka tinggal. Rut setia mendampingi mertuanya. Karena kesetiaan Rut lagi ngumpulin jatuh-jatuhnya gandum yang dipungut oleh yaitu petani gandum saudara. Tiba-tiba tuan kaya gandum namanya Boas saudara melihat Rut. Lalu Boas bilang, siapa wanita ini? Aku mau jadikan dia istriku. Jadilah Rut istri pengusaha. Jadilah Rut diberkati Tuhan. Karena apa? Karena kesetiaan Rut. Hari ini siapapun saudara yang setia, Tuhan pasti berkati saudara. Siapapun saudara yang setia mengiring Tuhan, Tuhan pasti ubahkan hidup saudara. Maka hari ini mari kelola berkat Tuhan. Doa saya kita terus diberkati Tuhan dan kita terus mensyukuri berkat Tuhan dengan tidak menyalahkan berkat Tuhan, dengan tidak menyalahgunakan berkat Tuhan, tapi kita mengelola untuk kemuliaan Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Dan biarlah kami semua senantiasa mensyukuri berkat-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Musik saja mengalun dengan lembut. Saudaraku, Tuhan Yesus ingin sekali saudara diberkati. Percayalah, Tuhan gak mau hidup kita susah. Tuhan gak mau anak-anaknya menderita. Dia mau anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Tuhan mau kita semua hidup dalam pemeliharanya, dalam berkat-Nya. Itu sebabnya mari kita harus mensyukuri setiap berkat Tuhan. Jangan salah gunakan berkat yang Tuhan berikan. Sebab berkat Tuhan adalah titipan. Dan kita harus menjadi berkat. Kita harus setia. Siapapun saudara yang setia, pasti hidupmu diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya siapapun saudara yang dengar firman Tuhan pagi hari ini, bangkitkan imanmu. Tidak peduli kesukaran apa yang sedang kau hadapi hari ini. Tidak peduli kesulitan keuangan apa yang kau hadapi hari ini. Percaya Tuhan pasti upah hidup saudara. Tuhan pasti berkati saudara. Firman-Nya berkata dalam Ulangan 30 ayat 19, hari ini aku menghadapkan kepadamu berkat dan kutuk. Tapi ada kalimat selanjutnya berkata, pilihlah berkat, pilihlah kehidupan. Pilihan ada di tangan saudara hari ini. Hiduplah berkenan, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Hidup dalam pertobatan. Percaya, tangan Tuhan yang besar, tangan Tuhan yang ajaib pasti memberkati kita semua, pasti melindungi kita semua, pasti memproteksi kita semua, sehingga tidak dibiarkan sakit penyakit menimpa kita, tidak dibiarkan malapetaka menimpa kita. Walau 1000 orang rebah di kiri, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa kita. Kita hanya akan menontonnya dan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu. Terima kasih untuk Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah menyampaikan firman yang luar biasa. Terus Tuhan tambah-tambahkan hikmat, marifat, pewahyuan dari Tuhan untuk menyampaikan isi hatimu, kebenaran-Mu, pewahyuan-Mu
bagi kami semua jemaat gereja Tiberias, agar kami semua dipersiapkan mempelai yang siap pesta di sorga. Sebentar sebagai rasa ungkapan syukur kami bawa persembahan kami, sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami, biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang membalaskannya ribuan kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati. Siap memberi bersama kita, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk. Sama. Siang hari kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Kristus. Mari di hadapan Tuhan kita akan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama gereja Tiberias kita akan syukur tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, sama-sama kita bangkit beri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita kasih Yesus, kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Silakan kita berdiri setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Kristus pada siang ini yang indah ini. Haleluya. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya saya akan membacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau lihat ayat ini, saudara sekalian, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, maka kita akan memperoleh hidup. Ya, saudara sekalian, hidup kekal di sorga, dan kemudian juga hidup kita waktu di bumi, otomatis seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa kita hidup di bumi seperti di sorga, saudara sekalian. Dan kita juga akan dibangkitkan pada hari kiamat, ya saudara sekalian, dan juga kita akan betul-betul Tuhan Yesus masuk di dalam kita dan ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Bahkan juga dikatakan minta apa saja sebetulnya saudara sekalian, maka akan diberikan saudara sekalian. Tapi kita tidak akan minta yang macam-macam, kita akan meminta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan juga kita akan ya terutama beroleh hidup yang kekal itu saudara sekalian ya. Dan bahkan Tuhan Yesus katakan di Wahyu, Tuhan Yesus katakan bahwa kita akan masuk ruang maha suci sebetulnya ya saudara sekalian ya. Kalau kita betul-betul hidup di dalam kekudusan Allah, menyatu dengan tubuh darahnya selalu, memakai minyak urapan dan kemudian juga pelaku firman dan hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan didudukan di ruang maha suci saudara sekalian. Kita baca juga Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata,
secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara. Artinya secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin mahal. Tetapi ada suara dari tahta Allah yang katakan bahwa tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Jadi kita yang ada minyak dan anggur, kita yang selalu memakai minyak urapan dan diurapi Roh Kudus, saudara sekalian, dan juga kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya, kita hidup di dalam Tuhan Yesus sepenuhnya dalam kekudusannya, menyenangkan hati Tuhan dan pelaku firman, maka kita tidak akan masuk di dalam kesusahan atau kesukaran tersebut, saudara sekalian. Itu harus kita imani, saudara sekalian, karena ini satu-satunya ayat yang mengatakan itu. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, saudara sekalian. Kalau Anda mempercayainya, saudara sekalian, jadilah imanmu, saudara sekalian, akan terjadi pada diri kita, kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran tersebut, saudara sekalian, ya. Sekarang kita akan menerima perjamuan kudus, kita angkat roti, saudara sekalian. Kita angkat roti. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan diubah bentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga, keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kami semua sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal.
tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tekanan darahku tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, Anda berdoa sejenak dan imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur yang sudah diubahkan menjadi darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan, 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan, kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan, maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat dalam Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami manusia mulia, tidak miskin, tidak sakit, tidak gagal. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Kita oleskan pada dahi dan kepala dan pada bagian yang sakit. Dan imani Anda sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi Tuhan Yesus, Engkau lindungi, Engkau berkati, berikan wibawa ilahi, berikan berkat-Mu turun melimpah atas mereka Tuhan Yesus. Mereka atas berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi, apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka selalu sehat, panjang umur. Darah Yesus membungkus mereka, darah Yesus berkuasa menyembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mereka sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi apa yang mereka perlukan selalu tercukupi. Kami tolak kemiskinan, kami tolak kegagalan, kami tolak penghalang berkat. Berikan mereka selalu cukup Tuhan Yesus. Dan tidak masuk dalam resesi ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan kami semua anak-anak-Mu hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam hidup kami semua. Dan apapun yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia, diberkati apapun yang diperlukan tercukupi, selalu sehat dan berkhotbah dengan penuh wibawa ilahi. Dan berkati seluruh yang melayani, koordinator, pekerja, semua musik, media, semua diberkati, choir, diberkati Tuhan Yesus. Pakai dengan heran dan luar biasa menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Dan juga apapun yang mereka perlukan selalu tercukupi ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gereja Tiberias Indonesia, Engkau sayangi, Engkau berkati Tuhan Yesus. Gereja Tiberias Indonesia penuh mujizat Allah, penuh kuasa. Dan Engkau selalu hadir di dalam gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Engkau selalu bekerja dan kami semua juga dipakai oleh Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia menjadi alat-Mu yang tangguh di dalam tangan Engkau sebagai pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro Soekartono, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan dan kuasa di wibawa dari sorga, berserta istri dan anaknya. Tuhan Yesus berkati Ibu Popi dan Pak David, Tuhan Yesus dengan kedua orang tua dan kedua anaknya, diberkati usahanya Tuhan Yesus, dan berkati Tuhan Yesus Pak Yafet dan Ibu Lili, berkati sehat sempurna dan usahanya maju Tuhan Yesus. Berkati Pak David Kristiantio Abiyatar, Tuhan Yesus diberkati, usaha maju dalam nama Tuhan Yesus. Dan Pak Dama usaha maju, pekerjaan maju. Dan Pak David Rahaja pekerjaan maju, usaha maju. Ibu Teni diberkati Tuhan Yesus sehat. Dan Ibu Yeni diberkati Tuhan Yesus. Dan juga berikan Ella sembuh sehat. Tuhan Yesus. Lia Pardiman juga sehat sempurna dan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat gereja Tiberias, Engkau sayangi, Engkau berkati. Tuhan Yesus, kami tidak putus-putusnya berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Kirimkan jiwa Tuhan Yesus yang belum mengenal Engkau pada gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus pakai Tuhan Yesus sesuai dengan visi dan misi gereja Tiberias Indonesia. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke sorga. Dan kami semua Tuhan Yesus akan dipakai untuk memenangkan jiwa. Dan sorga ada di tangan kami Tuhan Yesus. Kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Dan hidup menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan Yesus gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya. Ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada pendeta Agus Dimas. Puji Tuhan, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu Gembala, kita percaya doa-doa kita sudah didengar Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari saudara kita akan tutup ibadah ini, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang, jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet, guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa atas setiap kami. Juga umat-Mu yang mengikuti ibadah ini live streaming dari rumah atau dari tempat dimanapun mereka berada. Berkat kuasa mujizat yang sama menyertai mereka semua. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian, Saudara Yoris bersama keluarga diberkati.
juga saudara Sony bersama keluarga diberkati, para singer diberkati, choir diberkati Tuhan, para pemain musik, Renaldi, Melvin, James, juga Daniel Salem bersama keluarga orang tua mereka diberkati Tuhan. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, juga guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, koordinator di tempat ini diberkati Tuhan. Berkatilah gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar jemaat Tiberias mempelai yang akan pesta di surga. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, juga Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Siapapun kami yang beribadah hari ini pasti diberkati Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, yaitu acara Natal Gereja Tiberias Sabtu tanggal 3 Desember 2022. Kami imani semua berjalan dengan lancar dan penuh kemuliaan Tuhan. Kuasa mujizat Tuhan menyertai perayaan Natal Gereja Tiberias. Tuhan beri cuaca yang sejuk, tidak hujan, tidak panas. Dan kami doa bulan muncul di langit. Tuhan kirim jiwa-jiwa baru yang akan diselamatkan, dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua panitia, semua vendor yang bekerja keras. Tuhan tolong supaya semuanya berjalan dengan lancar dan berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku. Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.